Film ini menceritakan kisah cinta seorang pemuda tampan yang bekerja sebagai resepsionis di sebuah hotel yang cukup terkenal. Dia adalah Emilio, yang sering dipanggil dengan nama Mio, dan mempunyai teman seprofesi bernama Orson. Mio mempunyai pacar yang bernama April, namun sebenarnya, Mio ingin segera menyudahi hubungannya dengan pacarnya itu. Dia sudah tak tahan karena setiap ketemu, tak peduli dirinya sedang sakit, capek atau sedang sibuk, April selalu mengajak Mio untuk kerja bakti bercocok tanam. Seperti terlihat di awal film, tampak Mio yang sudah kelelahan, memohon-mohon pada April, bahwa itu adalah percocok tanaman untuk terakhir kalinya, sebelum hubungan mereka putus. Nakilala mo yan sa akin, ramdam pinakamagaling magbigay ng blowjob sa Di balat suatu ng ketika, saat Mio dan Orson seperti biasa menjalankan rutinitas, atasan mereka memanggil Mio dan menyampaikan berita gembira, bahwa Mio akan segera dipromosikan untuk menjadi supervisor, dan hal itu hanya tinggal menunggu persetujuan dari bos besar, alias pemilik hotel itu, yang bernama Nona Bianca. Sewaktu mengunjungi restoran hotel, tak sengaja Mio bertemu dengan Ivy. Dia adalah teman semasa kecil, sekaligus mantan pacarnya sewaktu SMA. Hubungannya dengan Ivy terputus saat keduanya meneruskan kuliah dan bekerja di kota yang berbeda. Sebenarnya pula, Mio tak pernah bisa melupakan Ivy, hanya karena dialah satu-satunya cewek yang bisa memahami dan paling mengerti akan dirinya saat berpacaran dulu. Ketika kembali ke meja resepsionis, Mio melihat Ivy dari layar CCTV, sedang menuju ke kamar paling VIP di hotel itu. Setelah beberapa saat, rasa penasaran membuat Mio pergi untuk mencoba memeriksa apa yang dilakukan Ivy di kamar itu. Saat sedang memeriksa di dalam ruangan, tiba-tiba Ivy datang namun tidak sendirian. Terlihat ia bersama Nona Bianca, bos besar pemilik hotel itu. Dan akhirnya Mio sangat terkejut, ketika tak sengaja melihat Nona Bianca dan Ivy adalah pasangan jeruk minum jeruk. Dengan lesu ia kembali ke meja resepsionis. Mio tak menyangka, sekian lama tak bertemu, Ivy telah berubah menjadi seorang lesbian, karena tadinya, ia ingin sekali menjalin kembali cinta lamanya dengan Ivy. Pada malam harinya, Mio mencoba menghubungi Ivy lewat telepon. Ia mengajak mantannya itu untuk kembali bertemu di suatu tempat. Ketika sedang asik video call dengan Ivy, tiba-tiba April datang dan langsung mengajak Mio untuk melakukan aksi pagelaran budaya bercocok tanam. Tentu saja Mio tidak menanggapinya, karena ia merasa sudah putus dengan April. Ia berkata bahwa dirinya sekarang sedang fokus untuk mencari calon istri, ingin punya anak dan berkeluarga. Pada keesokan harinya, karena keinginan Mio ingin punya anak, April pun mengabulkannya dengan membawakan seorang anak kepada Mio. Tentu saja hal itu membuat Mio tambah pusing, apalagi anak itu adalah putra dari security depan hotel, yang mana anak itu langsung Mio kembalikan kepadanya. Galit ka na naman! Ano ba to? Pero sobra ka. Hindi ako lalaki para sa'yo. Dad! Fuck you! Ketika sudah selesai melakukan pagelaran seni jeruk minum jeruk, Ivy memohon pada Nona Bianca untuk menyetujui Mio yang dipromosikan atasannya sebagai supervisor. Nona Bianca yang memang selalu mengabulkan apa yang diminta Ivy, segera menghubungi Mio. Nona Bianca tidak tahu bahwa Mio dan Ivy adalah mantan sepasang kekasih. Ia mengira mereka hanya berteman, dan mulai minggu depan Mio bakal naik jabatan dengan gaji yang lumayan tinggi. Hingga dengan penghasilan segitu ia berhayal menikahi Ivy, hamil dan punya anak. Thank you din po, ma'am. Thank you so much. Mio berterima kasih pada Alfie, dan ia pun berpura-pura tidak tahu hubungan lesbi antara Ivy dan Nona Bianca. Mio akan tetap bertekad untuk memacari Ivy, dan akan berusaha agar dia kembali ke kehidupan cinta yang normal. Begitu juga dengan April, ia terlihat begitu gigih mengejar Mio. Nampak ia menyewa sebuah kamar di hotel itu, untuk beberapa hari, agar bisa terus berdekatan dengan Mio. Bermaksud untuk mengusirnya dari sana, Mio pergi ke ruangan April. Dan kesempatan itu tak disia-siakan oleh April, yang tanpa ampun langsung memaksa Mio untuk melakukan pagelaran seni menanam. Wala ka man at nabibilisan na natin. Fantasy! Let me
Di suatu malam saat Nona Bianca kembali dari luar negeri, tampak ia memberikan sebuah cindera mata pada Ivy, yang mana Nona Bianca memang selalu memberikan barang-barang mewah pada pacarnya itu. Pada acara makan malam kala itu, Ivy nampak marah dan kecewa, ketika Nona Bianca mengatakan, akan segera menikah dengan laki-laki pilihan ayahnya. Menurut Nona Bianca, pernikahan itu hanyalah kamuflase agar semua orang tidak curiga dengan hubungan mereka berdua. Namun pernikahan tetaplah sebuah pernikahan, dan hal itu membuat Ivy sangat kecewa. Dengan datang ke tempat Mio, dan mabuk bersamanya, sedikit membuat kekecewaan hati Ivy terobati. Ketika Ivy sudah tak sadarkan diri, Mio membawanya ke tempat tidur, dan saat ia akan pergi, Ivy melarang Mio agar jangan jauh-jauh darinya. Saat mereka berdua kelelahan dan tidur, Mio terbangun karena ada suara orang yang masuk ke dalam apartemennya. Dan ternyata bos besarnya, atau Nona Bianca sudah berada di sana. Ia marah kepada Mio, karena telah mengganggu hubungan dia dengan Ivy. Mulanya, Nona Bianca mengajak adu pagelaran seni menanam ubi. Dan setelahnya, dengan keras, ia menendang bijinya Mio. Dan beruntunglah karena semua itu hanyalah mimpi. Yang terlihat hanyalah Ivy yang sudah terbangun karena mendengar teriakan Mio. Baru saja Mio masuk, Nona Bianca memanggilnya, dan menanyakan pada Mio, perihal kedekatannya dengan Ivy. Tadinya, Mio mengatakan bahwa mereka hanyalah teman biasa. Namun Nona Bianca sepertinya sudah tahu kedekatan keduanya, bahkan dia sangat tahu kalau Mio sangat mencintai Ivy. Lalu Nona Bianca pun terus terang perihal hubungan dirinya dengan Ivy. Ia mengaku walau sesama wanita, ia sangat mencintai Ivy lebih dari apapun. Dan bila memang Ivy lebih memilih Mio, asalkan Ivy bahagia, ia akan merelakannya. Namun Nona Bianca pun meminta, kalau Ivy lebih memilih dirinya, demi kebahagiaan Ivy, Mio pun harus merelakannya. Satu lagi, Nona Bianca memohon agar Mio memberitahu Ivy, bahwa pernikahannya dengan lelaki pilihan ayahnya, telah Nona Bianca tolak. Dia rela berseteru dengan ayahnya sendiri demi Ivy. Kejadian tak terduga terjadi. Atasan Mio mempergoki April melakukan praktek asusila di kamarnya. Putusnya hubungan dia dan Mio, membuat April tak kuasa menyalurkan energinya yang menggebu-gebu. April pun memasukkan para lelaki ke kamarnya. Karena tidak sesuai dengan ketentuan dan tata tertib hotel, ia pun diusir dari sana. Diketahui, setelah keputusan Nona Bianca akan menikah dengan lelaki lain, Ivy telah memblokir semua nomornya Nona Bianca, sehingga Nona Bianca sangat sulit menghubungi Ivy. Kemudian Mio menceritakan semua yang telah ia bicarakan dengan Nona Bianca, perihal dibatalkannya pernikahan itu demi cintanya Nona Bianca pada Ivy. Terlihat Ivy tersentak mendengarnya. Kemudian Mio juga terus terang, bahwa dirinya juga sangat tulus ingin memperistri Ivy. Namun semua terserah keputusan Ivy sendiri, mau memilih Mio atau Nona Bianca, demi kebahagiaan Ivy, siapapun yang tidak terpilih, akan merelakannya asalkan semua itu membuat Ivy bahagia. Tidak ada kata yang bisa diucapkan oleh Ivy, namun scene film memperlihatkan mereka, menghabiskan malam itu dengan bercocok tanam. Di akhir film terlihat, Mio mengantar Ivy untuk bertemu Nona Bianca. Tampak Ivy mengucapkan salam terakhirnya untuk Mio. Karena ternyata, Ivy lebih memilih hidup dengan Nona Bianca, yang bergelimangan harta, serta kemewahan duniawi. Keesokan harinya, adalah hari yang baru buat Mio, dengan jabatan barunya yaitu sebagai supervisor. Dengan riang gembira dirinya menyambut kenaikan jabatannya itu, apalagi atasannya, tiba-tiba mengenalkan anggota baru yang sangat cantik, yang sepertinya, siap untuk Mio pacari. Filmnya telah habis sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe channel Layar Terbangnya.